Kalau kita ngomongin soal eksoplanet, jujur aja jumlahnya itu udah nggak masuk akal banyaknya. Planet-planet ini tersebar di seluruh penjuru alam semesta, bahkan di dalam galaksi kita sendiri, Bima Sakti. Saking banyaknya, rasanya mustahil buat benar-benar menghitung berapa jumlah planet dan sistem bintang yang ada di luar sana. Dari hasil pengamatan para astronom, ternyata ada beberapa sistem bintang lain yang jaraknya relatif dekat dengan bumi. Salah satu yang paling sering dibahas tentu saja sistem bintang Proxima Centauri. Sistem ini cuma berjarak sekitar 4 tahun cahaya dari bumi, dan di dalamnya terdapat sebuah planet yang sempat disebut-sebut sebagai planet layak huni. Tapi sayangnya, penelitian terbaru justru menunjukkan hal sebaliknya. Proxima Centauri ternyata merupakan lingkungan yang cukup ekstrem dan berpotensi tidak ramah bagi kehidupan. Dan ternyata, sistem bintang terdekat dengan bumi itu bukan cuma Proxima Centauri saja. Ada satu sistem bintang lain yang jaraknya memang sedikit lebih jauh, tapi justru menarik perhatian para ilmuwan. Sistem bintang inilah yang bakal jadi topik utama pembahasan kita kali ini. Namanya adalah sistem bintang Tegarden. Seperti biasa, daripada kalian makin penasaran, langsung aja kita bahas bareng-bareng. Pada tahun 2019, sebuah tim peneliti menemukan 2 planet berbatu dalam sebuah sistem bintang yang berjarak sekitar 12,5 tahun cahaya dari bumi. Yang bikin penemuan ini jadi spesial, 2 planet tersebut berada di zona yang dianggap ideal untuk keberadaan air dalam bentuk cair di permukaannya. Jarak 12,5 tahun cahaya ini memang terdengar jauh, tapi kalau dilihat dalam skala kosmik, jarak ini sebenarnya tergolong cukup dekat. Bahkan menurut para ilmuwan, kedua planet ini sangat mirip dengan bumi dan sering disebut sebagai tetangga tata surya kita, selain sistem Proxima Centauri. Salah satu peneliti dari Institut Astrofisika di Universitas Göttingen, Jerman, pernah menyampaikan bahwa kedua planet tersebut hanya sedikit lebih berat dibandingkan bumi dan berada di zona layak huni, yaitu wilayah di sekitar bintang, di mana air bisa bertahan dalam bentuk cair. Kalau ngomongin soal penemuannya, sistem bintang Tegarden ini merupakan bagian dari proyek pencarian eksoplanet bernama Carmenes. Dari hasil pengamatan proyek ini, 2 planet tersebut diberi nama Tegarden B dan Tegarden C, sesuai dengan nama bintang induknya. Menurut data observasi, Tegarden B mengorbit bintang induknya dengan periode sekitar 5 hari, sementara Tegarden C mengorbit dalam waktu sekitar 11 hari. Kalau dibandingkan dengan planet-planet di tata surya kita, periode orbit ini jelas jauh lebih cepat. Sekarang kita bahas sedikit tentang bintang induknya. Bintang Tegarden termasuk dalam kategori bintang katai merah, atau sering disebut bintang tipe M. Bintang jenis ini menghasilkan cahaya dan energi yang jauh lebih sedikit dibandingkan matahari. Bahkan, Tegarden termasuk salah satu bintang terkecil yang diketahui. Ukurannya sekitar 10 kali lebih kecil dari matahari. Karena ukurannya yang kecil, bintang ini juga jauh lebih dingin. Suhu permukaannya diperkirakan hanya sekitar 2700 derajat Celcius. Jadi, meskipun planet-planetnya mengorbit cukup dekat, mereka masih bisa berada dalam jarak yang relatif aman, karena sang bintang induk memang tidak terlalu panas. Sekarang, kita masuk ke pembahasan planetnya. Dimulai dari Tegarden B. Berdasarkan analisis dari Planetary Habitability Laboratory yang dikelola oleh Universitas Puerto Rico di Arecibo, Tegarden B mendapatkan skor sekitar 95% dalam indeks kemiripan bumi. Indeks ini dibuat berdasarkan beberapa faktor seperti ukuran, massa, suhu, dan kemungkinan kondisi permukaan planet. Perlu diingat, indeks ini bukan penentu mutlak, tapi lebih ke panduan untuk melihat seberapa mirip sebuah planet dengan bumi. Walaupun sebuah planet punya potensi air, kelayak huniannya tetap bergantung pada banyak faktor lain seperti atmosfer dan komposisi kimianya. Menurut data yang ada, Tegarden B memiliki peluang sekitar 60% untuk memiliki lingkungan permukaan dengan suhu sedang. Perkiraan suhunya berkisar antara 32 hingga 122 derajat Fahrenheit. Jika planet ini memiliki atmosfer yang mirip dengan bumi, maka suhu permukaannya kemungkinan berada di sekitar 82 derajat Fahrenheit atau sekitar 28 derajat Celcius. Sekarang kita beralih ke planet kedua, yaitu Tegarden C.
yang posisinya lebih jauh dari bintang induknya. Planet ini juga memiliki indeks kemiripan bumi, tapi nilainya lebih rendah, sekitar 68%. Kemungkinan planet ini memiliki suhu permukaan yang hangat juga sangat kecil, hanya sekitar 3%. Suhu di Teegarden C diperkirakan berada di kisaran minus 47 derajat Celcius, dan kondisinya kemungkinan lebih mirip dengan Mars dibandingkan bumi. Selain dua planet tersebut, para astronom juga menduga bahwa sistem bintang Teegarden mungkin masih memiliki planet lain yang belum terdeteksi. Bisa jadi ada beberapa planet tambahan yang saat ini masih tersembunyi karena keterbatasan alat observasi. Untuk saat ini, Teegarden B dan Teegarden C telah dimasukkan ke dalam katalog eksoplanet Planetary Habitability Laboratory untuk penelitian lanjutan. Salah satu instrumen utama yang akan digunakan adalah teleskop luar angkasa James Webb yang saat ini sudah beroperasi. Tim ilmuwan juga akan mencoba mendeteksi planet tambahan menggunakan metode transit, yaitu dengan mengamati penurunan kecerahan bintang saat sebuah planet melintas di depannya. Intinya, sejauh ini sistem bintang Teegarden baru diketahui memiliki dua planet, dan Teegarden B menjadi kandidat paling menjanjikan sebagai planet yang berpotensi layak huni. Tapi meskipun skor kemiripannya tinggi, semuanya masih butuh pengamatan dan penelitian lebih lanjut untuk memastikan kondisi sebenarnya. Penelitian lanjutan terhadap sistem ini bakal mencakup banyak aspek, mulai dari observasi atmosfer planet. James Webb diharapkan mampu mendeteksi senyawa kimia seperti karbon dioksida, metana, dan uap air yang bisa memberikan petunjuk tentang kelayakhunian, bahkan kemungkinan adanya kehidupan. Aspek lain yang juga penting adalah pencarian planet tambahan di sistem Teegarden, serta studi aktivitas bintang induknya. Karena bintang ini adalah katai merah, aktivitas seperti flare atau lonjakan radiasi bisa berdampak besar pada atmosfer planet-planet di sekitarnya. Selain teleskop luar angkasa, teleskop generasi baru berbasis bumi, seperti Extremely Large Telescope, yang sedang dibangun di Chile, juga diharapkan berperan besar. Teleskop ini nantinya bisa membantu melakukan pencitraan langsung planet dan mempelajari atmosfernya dengan lebih detail. Para ilmuwan juga akan terus menyempurnakan teori tentang zona layak huni di sekitar bintang katai merah, untuk benar-benar memastikan apakah kondisi di sistem Teegarden mendukung kehidupan seperti yang kita kenal. Dan sebelum kita tutup pembahasan kali ini, mari kita sedikit berandai-andai kalau manusia suatu hari bisa melakukan eksplorasi langsung ke sistem Teegarden, kira-kira butuh waktu berapa lama? Dengan teknologi antariksa tercepat yang kita miliki saat ini, seperti Parker Solar Probe yang melaju sekitar 192 km per detik, perjalanan ke sistem Teegarden yang berjarak 12,5 tahun cahaya bisa memakan waktu sekitar 20.000 tahun. Itu pun masih hitung-hitungan kasar. Dari sini kita bisa paham, hambatan terbesar eksplorasi antar bintang saat ini adalah jarak. Walaupun 12,5 tahun cahaya terdengar dekat dalam skala galaksi, kenyataannya jarak itu masih terlalu jauh untuk teknologi manusia saat ini. Dan ya, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bisa nambah wawasan sekaligus jadi hiburan buat kalian. Kedepannya masih bakal ada banyak pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang sayang banget kalau dilewatkan. Jadi pastikan kalian tetap stay tune terus bareng kami di Ruang Rahasia, tempat di mana sains, semesta, dan pertanyaan yang jarang dibahas akhirnya dibuka.